Ustaz, dulu Nabi dibunuh Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihukum pembunuhnya. Bani Israel dihukum. Sekarang orang Palestina jamaah Masjid Al-Aqsa dibunuh Israel, jumlahnya 350.000 orang, tapi Allah SWT tidak menjatuhkan azabnya. Wah, ini rada nuduh Gusti Allah, sapa sing takoki? Wis tak gak ono namane, wis tak hapus. Mengapa? Wis gini. Kalau panjenengan, bukan kalau panjenengan ya, panjenengan ini orang yang beriman dan iman panjenengan sudah terasah oleh keasaan selama sekian tahun ini, harus punya baik sangka kepada Allah SWT. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah SWT. Ini terkesan buruk sangka kan. Nabi satu orang dibunuh, Bani Israel dihukum. Ini 300 sakit kok Israel tidak diapa-apa nih kan gitu, seolah-olah begini. Pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu, Maha adil, Maha bijak, jelas. Mengapa ini begini? Rahasianya tentu Allah SWT. Tapi kita sebagai mukmin pastilah harus berpikiran positif atau positive thinking, bahkan positive feeling, merasa berbaik sangka itu kepada Allah SWT, bahwa ini memang arena kehidupan, hukum kausal berlaku. Perkara Allah SWT menghukum, pasti menghukum. Tapi kapan itu Allah SWT yang tahu. Sama dengan kita berdoa itu loh. Kita berdoa itu ya pokoknya berdoa saja. Kapan dikabulkan, bagaimana caranya, di mana, terserah Allah SWT. Dan ini mumpung saya ingat juga, panjenengan kalau berdoa itu lepas ya. Begitu berdoa sudah, ndak usah ditagih, ndak usah dipikir aku loh wis melok kae sekali mbiyen aku loro gak waras-waras aja. Lah aku dhewe ya seloro loh ya. Jadi mursyidnya ya seloro ya. Kemarin waktu Covid itu kan bisa sakit juga. Artinya kita berdoa itu ya sudah, doa itu ibadah. Kalaupun tidak terkabulkan secara fisik yang kita inginkan, tapi doa itu ibadah, bahkan mukhul ibadah. Menurut Nabi SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu inti ibadah. Sebab orang berdoa pasti kepada Allah SWT, pasti mengesahkan Allah SWT, pasti butuh Allah SWT. Maka ya kita doa. Kita tiap pagi minimal dalam Qunut Nazilah kita mohon pertolongan kepada Allah SWT untuk mujahid Palestina. Terserah bagaimana nanti Allah SWT mengabulkan, dan kehancuran musuh Palestina yang saat ini jelas musuh Islam itu ya Israel itu. Ya sudah. Tapi karena Nabi SAW tidak menyebut Israel, maka saya juga menyebut doa disebut Nabi SAW. Tapi hati kita jelas, siapa lagi musuh Islam kalau bukan Israel? Ya sudah, memang tanda akhir zaman salah satunya adalah merajalelanya Yahudi dan Nasrani. Kemudian nanti endingnya dalam hadis sahih itu panjang, itu hadis akhir zaman itu, mereka pasti kalah dan umat Islam pasti menang, dan sesudah itu kiamat ya, tinggal dunia ini dihuni oleh orang kafir semuanya ya. Umat Islam dimatikan Allah SWT setelah menang itu. Kemudian setelah menguasai 9 tahun baru kemudian kiamat kubro. Moga-moga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah SWT yang selamat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sudahlah ya, panjenengan kalau ikhlas doakan, kalau tidak ikhlas ya wis gak usah ngomong, gak apa-apa. Ojo nagih Gusti Allah. Tapi gak ana wong mbuh sapa iki. Jadi seolah-olah kita ini muslim sudah mendoakan, kok nasibnya Palestina pancet gitu loh. Jadi tugas kita adalah mengabdi, beribadah kepada Allah SWT, bukan nagih janji. Allah SWT tidak usah ditagih, pasti menepati janjinya. Ud'uni astajib lakum. Doalah, berdoalah, mintalah kepada saya, pasti saya kabulkan. Itu
Surat Ghafir itu, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang tidak mau berdoa itu sombong dan akan masuk neraka. Ya, sombong tapi intinya adalah tugas kita berdoa, niat kita beribadah, dan andil dalam jihad akhir zaman ini. Soal bagaimana pengkabulannya, sekali lagi Allah SWT Maha tahu, Allah SWT Maha bijak, Allah SWT Maha adil. Pun